Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Yutahari dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil kelas reguler 2. Saya di sini akan mempresentasikan soal-soal dan materi untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Mekanika Tanah 1 yang didoseni oleh Ibu Desiana Fidayanti. A. Jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah, serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Jawabannya adalah, pemadatan adalah usaha secara mekanik untuk mendapatkan butir-butir tanah. Pemadatan dilakukan untuk mengurangi volume tanah, mengurangi volume pori, namun tidak mengurangi volume butir tanahnya. Hubungan pemadatan tanah di lapangan dengan laboratorium yaitu kita dapat mengetahui metode yang terbaik yang bisa kita gunakan pemadatan tanah di area yang akan dipadatkan yang sebelumnya tanah tersebut telah diuji terlebih dahulu di laboratorium dengan metode standar yang telah ditentukan untuk mengetahui kadar air optimum, berat volume kering, dan sifat-sifat karakteristiknya. Kemudian nilai inilah yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemadatan di lapangan. Lalu yang B, jelaskan tahapan-tahapan pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian di laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Lalu untuk jawabannya, jadi di sini umumnya terdapat dua tipe pengujian pemadatan tanah di laboratorium, yaitu yang pertama ada Proctor standar atau uji kepadatan ringan, lalu yang kedua ada Modified Proctor atau uji kepadatan berat. Nah, untuk tahapan-tahapannya sendiri, yang pertama itu kita menyiapkan alat dan bahan yang akan dipakai. Alatnya itu ada hammer test standar dengan tinggi jatuh 30,5 cm dan berat 2,5 kg. Lalu ada hammer test berat dengan tinggi jatuh 47,72 cm dan berat 4,54 kg. Lalu ada mold standar dan mold berat lengkap dengan kolar dan base plate-nya. Lalu yang keempat ada timbangan dengan ketelitian 1 gram. Yang kelima ada saringan nomor 4, standar ASTM. Lalu yang keenam ada jangka sorong. Yang ketujuh ada dial pengukur swelling. Yang kedelapan ada extruder atau alat pengeluar sampel. Yang kesembilan ada talam semprotan air dan gelas ukur. Yang kesepuluh ada oven kering dengan temperatur kurang lebih 100 sampai 105 derajat Celcius. Yang terakhir ada kuas, pelumas, dan kertas filter. Nah, setelah menyiapkan alat-alat di tahapan yang pertama, tahapan keduanya itu adalah prosedur pelaksanaan pengujian. Jadi, yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah ambil tanah kering kurang lebih 50 kg, lalu yang kedua tumbuk dan haluskan tanah tersebut dengan palu karet. Lalu diayak dengan saringan nomor 4 tadi sesuai standar ASTM. Lalu yang ketiga ada ambil tanah yang lolos saringan nomor 4 sebanyak 5 kantong lah ya, minimal kantong plastik, 5 kantong plastik, masing-masing berisi 2,5 kg dengan ukuran yang sama untuk standar dan minimal kantong plastik masing-masing 4,54 kg per kantongnya untuk modified atau pemadatan berat. Lalu yang keempat, campurkan tanah dengan air sedikit demi sedikit sampai merata dengan menggunakan talam besar dengan campuran air ditambah berkelipatan yang sama. Misalnya 100, 200, 300, dan seterusnya. Lalu yang kelima ada penambahan tanah yang telah dicampur air dalam kantong plastik selama 24 jam supaya air terserap merata dengan tanah. Lalu yang keenam ada timbangan mold dan base plate. Kemudian berilah sedikit pelumas atau sama dengan W1. Lalu yang ketujuh adalah masukkan tanah yang telah diperam dengan air kurang lebih 2/3 tinggi moldnya, lalu padatkan menggunakan hammer padat. Untuk hammer standar sendiri sebanyak 2,5 tumbukan
per lapisan terdiri dari 3 lapisan. Lalu untuk hammer beratnya sebanyak 56 tumbukan per lapisan terdiri dari 5 lapisan. Lalu yang ke-8, ulangi langkah sebelumnya sampai lapisan terakhir. Lalu ambil plat penyambung dan ratakan permukaan tanah dengan plat perata sesuai permukaan si moldnya. Kemudian timbang atau sama dengan tuh W2 ya. Lalu yang ke-9, keluarkan tanah yang telah dipadatkan menggunakan extruder. Lalu ambil sedikit tanah masing-masing lapisan untuk dicari kadar airnya. Minimal 3 cawan untuk dicari rata-ratanya. Lalu yang ke-10, gambarkan grafik kepadatan dan kadar air optimum secara garis zero air valid atau ZAV dari percobaan tersebut. Nah, ini adalah 10 langkah prosedur pelaksanaan pengujiannya. Lalu yang ketiga, setelah melakukan pelaksanaan pengujiannya, kita melakukan perhitungan pengujian. Apa aja sih yang dihitung? Yang dihitung ada menentukan kadar air campuran, yang kedua ada menentukan penambahan volume, yang ketiga ada mencari harga gamma wet dan gamma dry, yang keempat ada mencari zero air valid atau ZAV, yang kelima mencari harga compaction effort atau CE. Lalu yang keempat, langkah terakhirnya itu tahapan-tahapannya terakhir itu buatlah laporan atau report dari hasil pengujian. Seperti itu. Nah, cara menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada yaitu cara pemberian energi pada proses pemadatan di lapangan sangat bermacam-macam, tergantung dari derajat kepadatan yang diinginkan dan jenis tanah yang ada energi mekanisnya dapat diberikan dalam bentuk pukulan, gilasan, atau kneading dari kombinasi yang ada. Uji laboratorium sebaiknya disesuaikan dengan cara yang nantinya akan ditetapkan di lapangan, tetapi pada umumnya di Indonesia digunakan cara uji konveksi dengan energi mekanis dalam bentuk pukulan palu yang dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu. Ke poin C, jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Jawabannya adalah yang pertama, prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan. Yang pertama pasti kita harus melakukan persiapan. Pada awal pekerjaan, pihak kontraktor dan pelaksana menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Hal ini penting dilakukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan, apalagi saat proyek pembangunan jalan. Lalu yang kedua adalah penghamparan. Nah, penghamparan di sini ada 2 poin. Yang pertama, teknik pengadaan material. Sebelum melakukan penghamparan, dilakukan pengukuran elevasi dari ketebalan LPB dan LPA dengan memberikan patok sesuai ketebalan dari tiap-tiap lapisan menggunakan alat ukurnya yaitu water pass. Penghamparan material ini adalah suatu proses menuang dan meratakan agregat lapis pondasi yang diangkut oleh dump truck. Lalu poin kedua itu atau poin B-nya itu teknis pelaksanaan penghamparan. Nah, teknik pelaksanaan penghamparan ini dimulai dari samping kiri dan kanan ke bagian tengah, kemudian dari tengah lurus ke depan. Pengerjaan ini dilakukan dengan alat berat yaitu motor grader untuk jarak penghamparan maksimal 50 meter. Selama proses penghamparan dan pemadatan dilaksanaan, tim survei akan melakukan kontrol terhadap elevasi timbunan. Nah, setelah melakukan persiapan penghamparan, yang ketiga ada pemadatan. Teknis pelaksanaan pemadatan dilakukan dengan cara menggilas secara mekanis menggunakan alat pemadat vibrator roller. Selama proses pemadatan dilakukan penyiraman air dengan jumlah tertentu ke area pemadatan yang berfungsi untuk mempermudah pemadatan material. Dan karena rongga-rongga antara agregat akan terpadatkan dengan sendirinya sehingga mendapatkan kepadatan maksimal sesuai dengan yang disyaratkan.
Nah, lalu faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi hasil pemadatan? Di sini ada tiga faktor. Yang pertama, berat volume kering atau gamma dry. Tanah-tanah yang mempunyai berat volume kering awalnya yang lebih besar. Lalu yang kedua ada pengaruh kadar air. Kadar air merupakan parameter yang sangat penting. Air cenderung melicinkan partikel tanah sehingga membantu tanah saling menggelincir guna membentuk orientasi yang lebih rapat. Lalu yang ketiga ada pengaruh usaha pemadatan jenis tanah. Bila energi pemadatan membesar, maka tanah menjadi semakin padat. Seperti itu. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan tanah. Lalu kita lanjut ke pemilihan alat-alatnya. Di sini ada 4 alat. Yang pertama ada dump truck berfungsi untuk memindahkan material atau tanah buangan sampai dengan jarak 50 meter. Yang kedua ada motor grader berfungsi untuk meratakan permukaan tanah. Yang ketiga ada ekskavator yang berfungsi untuk pekerjaan galian dan bisa memindahkan material ke tempat lain. Yang keempat ada vibrator roller yang berfungsi untuk menggilas tanah atau menyusun kembali butiran tanah. Nah, untuk hasil pengujian untuk pengecekan pemadatan di lapangannya, cara pengecekannya itu kepadatan tanah didapatkan dari hasil pemadatan di lapangan bisa dengan melakukan pengujian metode kerucut pasir atau Sencon test. Sencon test ini dilakukan untuk mengetahui derajat kepadatan di lapangan dari lapisan tanah atau perkerasan di lapangan yang diperoleh dari perbandingan berat isi tanah kering, uji laboratorium, dan uji lapangan. Nah, derajat kepadatan standar ini yang disyaratkan itu minimal 80%. Jadi, baiknya itu 90 sampai 100%. Jika hasil pengujian belum memenuhi syarat spesifikasi, maka harus dikontrol kembali pelaksanaan pemadatannya yang mempengaruhi faktor-faktor hasil pemadatan tersebut. Lanjut ke poin D. Pada suatu proyek pembuatan jalan akan dilakukan pemadatan tanah yang akan dipadatkan mempunyai nilai GS sama dengan 2,7. Untuk mendapatkan kepadatan maksimal telah dilakukan uji kepadatan Modify Proctor di lab yang hasilnya didapatkan sebagai berikut. Jadi di sini ada 6 sampel data hasil dari uji yang dilakukan, uji kepadatannya. Untuk sampel tanah 1 berat tanahnya 7,663 dengan kadar air 6%, sampel 2 7,971 dengan kadar air 8%, sampel tanah 3 berat tanahnya 8,213 dengan kadar air 10%, sampel tanah 4 8,127 dengan kadar air 12%, sampel tanah 5 8,112 dengan kadar air 14% dan 7,917 kadar air 16%. Nah, di sini diketahui berat moldnya sama dengan 4,072 gram, diameternya 152 mm, dan volume moldnya 950 ml. Nah, untuk nomor 1D poin A, gambarkan kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum serta kadar air optimum tanah yang diuji. Jawabannya adalah untuk mendapatkan penggambaran kurva kepadatan, menghitung berat kering maksimum atau MDD, serta menentukan kadar air optimum atau OMC dari suatu pengujian pemadatan tanah, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah menghitung berat volume basah terlebih dahulu. Nah, di sini ada tabel. Ini tabel data-datanya dari sampel tanah 1 sampai sampel tanah 6. Dari data di atas atau dari tabel di atas dapat dilakukan perhitungan nilai berat volume basah dan nilai berat volume kering sebagai berikut. Nah, di sini berat volume basahnya rumusnya Y sama dengan W dibagi V. V itu volume. Nah, untuk sampel tanah 1 didapatkan hasil 3,78 gram per mili, sampel tanah 2 didapatkan hasil 4,10 gram per mili, sampel tanah 3 didapatkan hasil 4,36 gram per mili, sampel 4 didapatkan hasil 4,27 gram per mili, sampel 5 didapatkan hasil 4,25 gram per mili, sampel 6 didapatkan hasil 4,04 gram per mili. Volume kering sendiri rumusnya gamma dry sama dengan
gamma dibagi 1 ditambah kadar air dibagi 100. Kita lanjut, untuk sampel tanah 1 didapatkan hasil 3,57 gram per mili, sampel tanah di 2 didapatkan hasil 3,79 gram per mili, sampel tanah 3 didapatkan hasil 3,96 gram per mili, sampel tanah 4 3,81 gram per mili, sampel tanah 5 3,73 gram per mili, sampel tanah 6 3,48 gram per mili. Nah, ini adalah data atau tabel rekapitulasi dari hasil perhitungan berat volume basah dan volume kering. Sampel tanah 1 sampai 6. Nah, untuk tabel di bawah ini dari data yang tadi kita dapat, kita buat lagi tabel untuk dilakukan penggambaran kurva kepadatannya. Jadi, untuk menggambar kurva kepadatannya, kita memerlukan si kadar air dan berat volume keringnya. Nah, di sini ada gambar kurva kepadatannya. Dari gambar kurva kepadatan didapat nilai berat volume kering maksimal atau MDD atau YD maksimal sama dengan 3,85 gram per mili. Lalu untuk kadar air optimumnya atau OMC atau WC optimumnya sama dengan 10,7%. Oke, untuk poin D. Untuk soal nomor 1 titik D poin B, kita lanjut. Dari informasi tersebut, berikan penjelasan keputusan apa yang harus diambil oleh kepala proyek untuk memperoleh kepadatan tanah maksimal pada proyek tersebut terkait pelaksanaan dan alatnya. Jawabannya adalah kepala proyek harus menambahkan beberapa mili air untuk mendapatkan hasil yang optimum. Akan tetapi, bila hasil yang didapat masih belum optimum, maka harus dilakukan penambahan tanah lalu dipadatkan menggunakan vibrating compactor. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu materinya tentang tegangan efektif. Untuk soalnya, suatu profil tanah terdiri dari sand setebal 4 meter, road dry sama dengan 1,9 ton meter kubik, rosat sama dengan 2 ton meter kubik, dan di bawahnya ada lapisan compressible silty clay dengan tebal 8 meter dengan road dry sama dengan 1,6 ton meter kubik, saturation-nya sama dengan 1,7 ton meter kubik. Muka air tanah berada pada dasar lapisan pertama, pada 4 m di bawah muka air tanah. A. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik dasar lapisan compressible silty clay dan gambarkan diagram tegangannya. Lalu B. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika kapilaritasnya setinggi 1 meter pada sen dan gambarkan diagram tegangannya. Yang C. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah naik sampai 1 meter pada sen dan gambarkan diagram tegangannya. Untuk yang D, berikan komentar mengenai kondisi-kondisi di atas terhadap tegangan yang terjadi. Nah, di sini diketahui untuk airnya sendiri atau raw waternya itu sama dengan 9,81 kN meter kubik. Itu standar ya, lalu kita konversikan menjadi 1 ton meter kubik. Lalu untuk pasirnya tadi sudah diketahui dan N-nya itu 0,5, asumsi dari medium density. Nah, setelah sudah dapat nilai N, kita tinggal mencari nilai angka porinya atau E-nya dengan rumus N per 1 tambah 0,5, maka didapatkan hasil 0,33. Lalu untuk lempungnya tadi ada tanah basah, tanah keringnya sudah diketahui. Kita lanjut. Nah, untuk soal A itu gambarnya seperti ini. Jadi sandnya 4 meter, compressible silty clay-nya 8 meter. Nah, lalu di situ di ketinggian di kedalaman 4 meter itu terdapat muka air tanahnya. Nah, lalu kita hitung tegangan total di titik A dengan rumus
raw dry sand 4 meter ditambah raw saturation clay dikali 8 meter. Karena muka airnya di kedalaman 4 meter, maka yang sand yang dipakai hanya tanah keringnya saja. Lalu compressible cake karena dia di bawah muka air tanah, maka yang dipakai raw saturation-nya. Lalu tegangan totalnya didapatkan hasil 21,2 ton meter persegi. Lalu untuk tegangan air porinya di titik A itu dihitung di kedalaman yang terendam muka air tanah. Dari titik A ke muka air tanah. Berarti untuk tegangan air porinya raw water dikali 8 meter. Maka didapatkan hasil 8 ton per meter persegi. Itu satu raw water itu didapatkan dari yang tadi ya, yang konversinya tadi. Lalu sudah deh tinggal hitung tegangan efektif di titik A dengan rumus tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurang tegangan air pori, maka didapatkan hasil 13,2 ton meter persegi. Nah, di sini ada tabel sesuai kedalamannya, di mana di kedalaman 4 tegangan totalnya 7,6 ton meter persegi, tegangan air porinya 0, tegangan efektifnya 7,6 ton meter persegi, lalu di kedalaman 12 itu tegangan totalnya 21,2, tegangan air porinya 8 ton meter persegi, tegangan efektifnya 13,2. Maka gambar diagramnya seperti yang di bawah. Kita lanjut ke soal nomor B. Nah, ini sama saja ya, cuman beda di muka air tanahnya saja. Sama di poin B ini dia ada zona kenaikan kapilaritasnya atau zona kapilernya. Nah, di sini untuk tegangan totalnya di titik A rumusnya Pedro Dry sand dikali 3 meter ditambah 50% raw saturation sand dikali 1 meter ditambah raw saturation clay dikali 8 meter. Kenapa raw saturation sand-nya dikali 50% atau kenapa sih raw saturation-nya cuma 50%? Karena zona kenaikan kapiler itu asumsinya 50% karena dia itu tidak 100% terkena air jenuh. Dia masih di atas muka air tanah tapi sudah memasuki tanah yang basah, tapi tidak sepenuhnya, tidak 100% tanah itu ada air jenuhnya, maka diasumsikan 50%. Maka untuk tegangan totalnya itu didapatkan hasil 20,3 ton meter persegi. Lalu untuk tegangan air porinya didapatkan hasil untuk tegangan air pori di titik A-nya rumusnya minus. Kenapa minus? Karena dia ada zona kapilaritasnya. Jadi setiap ada zona kapilaritas, maka si tegangan air pori ini menjadi minus. Jadi rumusnya minus dikali S dikali raw water dikali kedalamannya, kedalaman 1 meter ditambah raw waternya dikali 8. Nah, maka didapatkan hasil min 0,5 ton meter persegi ditambah 8 ton per meter persegi dapatkan hasil 7,5 ton meter persegi. Lalu tegangan efektifnya di titik A itu sama ya, rumus tegangan efektif itu tegangan total dikurang tegangan air pori. Maka didapatkan hasil 12,8 ton meter persegi. Nah, ini sudah ada tabel sesuai kedalamannya, di mana di kedalaman 3 meter, tegangan totalnya 5,7, tegangan air porinya 0, tegangan efektifnya 5,7, di kedalaman 4 meter tegangan totalnya 6,7, tegangan airnya minus 0,5, tegangan efektifnya 7,2. Lalu di kedalaman 12 meter, tegangan totalnya 20,3, tegangan airnya 7,5, dan tegangan efektifnya 12,8.
gambarnya seperti di bawah ini, bisa dilihat. Ini gambar diagramnya ya, diagram tegangannya. Nah, lalu untuk poin C tadi, dia muka air tanahnya naik 1 meter dari garis sen yang tadi. Maka sennya itu ada dua jenis, ada tanah basah dan ada tanah kering, di mana tanah keringnya di kedalaman 3 meter dan tanah basahnya di kedalaman 1 meter. Di kedalaman basahnya di kedalaman 4 meter, dia lebih turun 1 meter. Lalu compressible silty clay-nya tetap pada tanah basah, yaitu raw saturation sama dengan 1,7 ton meter kubik. Nah, di sini untuk tegangan totalnya raw dry sand dikali 3 ditambah raw saturation sand dikali 1 ditambah raw saturation clay dikali 8, maka didapatkan hasil 21,3 ton meter persegi. Lalu untuk tegangan air porinya dihitung dari kedalaman yang di bawah muka air tanah. Maka didapatkan hasil 9 ton meter persegi. Untuk tegangan efektifnya masih sama, tegangan total dikurang tegangan air pori. Maka dapatkan hasil 12,3 ton meter persegi. Nah, ini sudah ada tabel kedalamannya, di mana di kedalaman 3, tegangan totalnya 5,7, tegangan air porinya 0, tegangan efektifnya 5,7. Lalu di kedalaman 4 meter, tegangan totalnya 7,7, tegangan air porinya 1, tegangan efektifnya 6,7. Di kedalaman 12 meter, tegangan totalnya 21,3, tegangan air porinya 9, tegangan efektifnya 12,3. Gambar diagramnya bisa dilihat seperti yang di bawah ini. Nah, untuk poin D, jadi kesimpulan dari poin A, B, C tadi, dari perhitungan poin A, B, C tadi adalah adanya kapilaritas sangat berpengaruh pada tegangan air pori dan tegangan efektif. Di mana yang saya bilang tadi untuk tegangan air pori itu jadi minus karena ada kapilaritasnya. Yang tegangan efektif tadi, si raw saturation-nya bisa di setengah dari raw saturation-nya sendiri. Lalu untuk kenaikan muka air tanah atau MAT sangat mempengaruhi hasil dari 3 tegangan tersebut, di mana tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini, materinya tentang jaringan aliran air. A. Potongan bendungan ditunjukkan pada gambar di bawah ini dengan koefisien permeabilitas tanah sebesar 3 kali 10 pangkat min 7 meter per detik. Gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah ini suatu struktur seperti. B. Gambarkan diagram gaya angkat uplift pada dasar struktur. Nah, di sini udah ada gambar soalnya. Nah, di sini kita jawab yang A dulu, kita gambar jaringan aliran airnya. Di sini diketahui K atau koefisien permeabilitas sama dengan 3 kali 10 pangkat min 7 meter per detik. H-nya 15 meter, H itu yang ini. NF-nya itu 2, NF itu yang ini. NF itu dipisahkan ini garis flownet. Nah, jadi kita bikin dulu garis flownetnya. Nah, baru kita dapat NF-nya. NF itu jumlah flow channel-nya. Lalu ND atau number of drop atau ekopotential drop. Nah, dia itu di garis yang ini, garis ekopotensial. Nah, ND itu yang ini. Ada 8. Lalu ditanya Ki. Ki itu besar rembesan. Nah, untuk menghitung rembesan, kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan K dikali H dikali NF dibagi ND. Lalu didapatkan hasil Q sama dengan 1,125 kali 10 pangkat min 6 meter kubik per detik. Oke, untuk yang poin B di sini
Untuk menggambar diagram uplift, kita harus menghitung pressure head-nya dulu, di mana titik A itu rumusnya 15 meter. Itu 15 didapatkan dari hasil H tadi ya, ketinggian, dikurang 1 atau titik 1, dikali NF dibagi ND, ditambah 3 meter. 3 meter itu ketinggian dari muka air tanah ke bawah jaringan aliran air. Maka didapatkan hasil titik A 17,75 meter, titik B 17,5 meter, titik C 17,25 meter, titik D 17 meter, titik E 16,75 meter, titik F 16,5 meter, titik G 16,25 meter. Lalu kita hitung uplift pressure-nya, di mana si pressure head-nya ini yang sudah didapatkan hasilnya dikali gamma water, dikali 1 ton meter kubik. Maka didapatkan hasil 17, titik A-nya dapatkan hasil 17,75 ton meter persegi, titik B-nya 17,5 ton meter persegi, titik C-nya 17,25 ton meter persegi, titik D-nya 17 ton meter persegi, titik E-nya 16,75 ton meter persegi, titik F-nya 16,5 ton meter persegi, titik G-nya 16,25 ton meter persegi. Maka didapatkan gambar seperti ini, sketsa yang di sini. Titik A, B, C, D, E, F, dan G. Lalu hasilnya di sini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.